Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Petaka Nafsu Membara Ayah. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Di sebuah desa tinggallah satu keluarga yang sangat harmonis. Mereka dikaruniai satu anak perempuan yang baru berusia 7 tahun yang diberi nama Susan. Ayahnya bekerja di perantauan, sedangkan ibunya bekerja di warung makan. Terkadang Susan ikut ibunya bekerja atau bermain di rumah. "Ibu kok hari ini masak banyak banget? Buat siapa aja, Bu?" tanya Susan saat melihat ibunya yang sibuk menyiapkan makan malam. "Ada deh, nanti juga Susan tahu. Sini nak, bantuin ibu biar cepat selesai," jawab ibunya. Tak membutuhkan waktu lama, pada pukul 6:30 hidangannya pun sudah siap. Hari ini ayahnya Susan pulang tepat pada pukul 7 malam. Susan dan ibunya sudah menunggu di meja makan. Ada berbagai macam makanan dan minuman yang mereka hidangkan untuk menyambut kepulangannya. Saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, mereka mendengar pintu rumahnya yang diketuk dengan keras. Tok tok tok. Seketika Susan dan ibunya menoleh bersamaan ke arah pintu. "Bentar ya nak, ibu bukain pintu dulu," ucap ibunya, lalu segera keluar membukakan pintu. Ceklek, suara pintu terbuka. "Mas Irfan," ucap ibunya Susan, lalu langsung memeluk suaminya. "Syukurlah kalau Mas sudah pulang. Ayo masuk Mas, aku udah masakin makanan spesial buat Mas," sambung Risa, lalu mereka berjalan masuk ke dalam rumah beriringan. Susan yang melihat ayahnya sudah pulang langsung menghambur ke pelukannya. "Ayah!" teriak Susan. Anak ayah sudah besar aja ya," ucap Irfan sambil menggendong Susan. "Ayah kok pulangnya malam-malam sih? Kenapa gak pagi aja ya pulangnya?" cerocos Susan. "Susan, sini nak, ayo kita makan dulu ya, nanti baru ngobrol lagi," pinta Risa. Susan pun menurut, dia langsung turun dari gendongan ayahnya. Mereka pun makan terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka mengobrol di depan TV sambil menonton film. "Susan sekarang kelas berapa nak?" tanya Irfan. "Kelas 1 ya, tapi tahun pelajaran ini Susan masuk kelas 2, jawab Susan sambil memakan cemilan. "Susan udah bisa tidur sendiri belum?" tanya Irfan sambil membelai lembut pipi Susan. "Sudah, pintarnya anak ayah." "Kenapa Mas, kamu nanya gitu sama Susan?" tanya Risa dengan suara pelan. "Gak apa-apa. Emangnya kamu gak mau berduaan sama Mas? Jawab Irfan menggoda istrinya sambil mengedipkan sebelah mata. "Mas," panggil Risa malu-malu. "Susan, ayo tidur, udah malam loh ini. Besok lagi nonton filmnya ya," ajak Irfan. "Iya ya, Susan ke kamar dulu ya Bu." "Iya sayang. Selamat tidur putri kecil ya," ucap Irfan sambil mengecup lembut pipi Susan. "Tidur yang nyenyak ya sayang ya." "Selamat tidur ya kesayangannya ibu," ucap Risa sambil mengantarkan Susan ke kamarnya.
Setelahnya Susan ke kamar. Irfan dan Risa pun ke kamar mereka guna untuk beristirahat. Sayang, ayo katanya mau main. Kok malah tidur sih? Tanya Irfan yang tidur di samping Risa sambil memeluknya dari belakang. Besok aja sih mas, aku capek banget mau tidur. Besok pagi aku berangkat kerja. Tolak Risa yang tidurnya membelakangi suaminya. Irfan berdecak sebal lalu memutarkan tubuhnya berlawanan arah. Irfan marah karena keinginannya tak terpenuhi. Ya, akhirnya dia mendownload aplikasi hijau. Entah apa yang dilakukannya, dia sibuk chattingan dengan orang lain sambil tersenyum-senyum sampai menjelang pagi. Waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi, Irfan pun belum tidur juga. Risa terbangun. Ia merasa terganggu karena mendengar Irfan yang terus-menerus tertawa. Kamu belum tidur mas? Ini baru mau tidur? Jawab Irfan ketus lalu menarik selimutnya sampai ke pundak. Risa hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya. Ia beranjak dari tempat tidur menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan dan lain-lain. Tak terasa sudah pukul 6 pagi, Risa membangunkan anaknya terlebih dahulu. Susan bangun yuk, mandi dulu yuk nak. Tak butuh waktu lama Susan langsung terbangun dan mengikuti semua arahan ibunya. Setelah siap, Risa mengantarkan Susan ke sekolahnya terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Risa pergi ke kamarnya terlebih dahulu untuk berpamitan dengan suaminya. Sedangkan Susan, dia masih memakai sepatunya di teras. Bentar ya sayang ya, ibu pamit ke ayah dulu ya. Mas, aku nganter Susan berangkat dulu ya. Nanti kamu yang jemput pulangnya. Aku naik angkot mas. Itu motor masih di dalam. Ntar pakai buat jemput Susan ya. Pamit Risa kepada Irfan yang masih tidur di bawah selimutnya. Jarak dari rumah ke sekolah Susan lumayan jauh. Biasanya Risa mengantar Susan menggunakan sepeda motornya, tapi karena suaminya pulang, jadi dia mengalah dan lebih memilih menaiki angkutan umum daripada minta antar suaminya. Dehem Irfan sebagai jawaban. Risa segera ke depan rumah menyusul anaknya. Sudah siap? Sudah? Let's go. Motornya kak belum dikeluarin bu. Hari ini kita naik angkot ya. Motornya nanti mau dipakai ayah buat jemput Susan. Oh, ya udah yuk berangkat. Kurang lebih 10 menit angkot yang dinaiki sudah sampai di depan sekolahnya Susan. Setelah mengantarkan Susan ke depan sekolahnya, Risa kembali menaiki angkot itu ke tempat kerjanya. Kurang lebih 5 km lagi dari sekolahnya Susan. Pukul 9 pagi Irfan baru bangun dari tidurnya. Buru-buru dia membersihkan diri lalu menjemput anaknya. Aduh, Susan udah pulang belum ya? Harus buru-buru nih biar gak telat, gumam Irfan. Setelah siap, ia menyambar kunci motornya yang ada di meja samping tempat tidurnya. Irfan mengendari motornya dengan kecepatan tinggi. Namun sialnya dia hampir menabrak wanita yang mau menyeberang. Cit, hah? Teriak wanita itu. Astaga, kalau jalan pakai mata dong. Jangan cuma pakai kaki doang. Untung aja gak ketabrak loh. Repotin orang aja, bentak Irfan. Wanita itu malah menangis. Loh, kok dia malah nangis? Batin Irfan terheran-heran. Woi, mas tanggung jawab lah. Diapain aja nih cewek kok nangis begini? Teriak mas-mas yang berusaha menenangkan. Baru saja Irfan mau menancapkan gas, dia dihadang beberapa orang agar mau bertanggung jawab. Turun kalau, tanggung jawab dulu, jangan kabur, ucap lelaki yang menghadang Irfan. Mau tak mau akhirnya Irfan berhenti dan menghampiri wanita itu. Udah kalian boleh bubar, biar gua yang urus sendiri, usir Irfan. Irfan pun mendekati wanita yang tadi hampir dia tabrak. Kamu mau kemana? Ayo, aku anterin. Gua gak ada waktu.
Tak ada jawaban dari wanita itu. Dia pun menyibakkan rambut yang menutupi sebagian wajah wanita itu. Dan Irfan pun terkagum-kagum menatap paras wanita itu yang teramat cantik. Udah, jangan nangis. Aku minta maaf tadi sudah marah-marah. Rumahmu mana? Ayo, aku anterin. Ucap Irfan mendadak lembut setelah melihat paras wanita itu. Wanita itu mengangguk patuh dan dia pun menunjukkan alamat rumahnya sebelum motor yang ia tumpangi melaju. Irfan sengaja melambat-lambatkan laju motornya agar bisa berduaan lebih lama. Oh ya, kita belum kenalan. Aku Irfan. Kamu siapa namanya? Ucap Irfan memperkenalkan diri. Gita. Oh, Gita. Kamu udah nikah? Belum bang. Kenapa memangnya? Ya gak apa-apa sih, nanya aja. BTW, kamu cantik banget. Pasti banyak yang deketin. Ucap Irfan sambil curi-curi pandang ke spion. Gak juga bang. Bisa kali kalau aku jadi calon imam kamu gitu. Gombal Irfan. Ya gak apa-apa sih kalau Bang Irfan mau. Kebetulan aku juga jomblo. Jawab Gita malu-malu. Irfan terkejut dengan respon Gita sampai dia menepikan motornya. Hah? Beneran kamu mau? Tanya Irfan tak percaya sambil menghadap ke arah Gita. Gita mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Yes! Akhirnya gue punya pacar cantik. Ucap Irfan kegirangan sampai melompat-lompat. Gita yang melihatnya hanya tersenyum tersipu malu. Oke, kalau gitu hari ini juga aku mau sekalian minta restu orang tua kamu. Gimana? Setuju gak? Tanya Irfan sangat antusias meminta pendapat. Orang tua aku udah meninggal bang. Aku tinggal di rumah sendiri. Astaga. Maaf ya, aku gak tahu. Kan kamu berarti sekarang jadi cewek aku. Bisa gak jangan panggil bang? Ya panggil mas aja lah. Atau gak sayang juga boleh. Ucap Irfan dengan mata genitnya. Iya mas. Nah gitu dong. Yaudah yuk, lanjut jalan lagi. Seketika Irfan lupa dengan tujuan awalnya yang mau menjemput Susan. Padahal sudah pukul 10 yang dimana kelasnya Susan sudah boleh pulang. Ayah kok belum jemput aku sih? Padahal ini udah jam 10. Batin Susan yang menunggu ayahnya di depan gerbang sekolah. Beruntung ada bu guru yang mengajar Susan lewat, lalu dia menawari tumpahan ke Susan. Loh, Susan belum pulang? Nungguin siapa nak? Nungguin ayah bu, belum jemput. Mungkin masih di jalan. Tapi ini udah jam 10:30 Susan. Ayo sama ibu aja. Ibu anterin sampai rumah. Emang gak apa-apa bu? Ya gak apa-apa dong. Ayo sini, naik ke motornya ibu. Akhirnya Susan pun menaiki motor gurunya dan dia diantarkan sampai ke rumah. Setelah Susan sampai di rumah, gurunya pun langsung pulang. Sepi banget. Ayah kemana ya kok gak jemput aku? Gumam Susan. Susan duduk di kursi yang ada di depan teras rumahnya. Ia tak bisa masuk ke dalam karena rumahnya terkunci. Tak lama kemudian Irfan pulang dengan santainya. Dia tak merasa bersalah kepada anaknya. Anak ayah udah pulang. Kok masih di luar belum ganti baju? Mau ayah marahin? Ucap Irfan yang berjalan ke arah Susan. Susan yang ditanya seperti itu langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa kecewa dengan ayahnya. Loh, kok nangis sih? Kenapa coba bilang sama ayah? Siapa yang jahatin anak ayah yang cantik ini? Ucap Irfan sambil berlutut di hadapan anaknya. Ayah tadi kemana kok gak jemput Susan? Susan nungguin ayah lama banget. Untung tadi ada bu guru yang antarin Susan.
Jawab Susan terbata-bata sambil menundukkan kepalanya. Irfan pun baru teringat jika tadi dia mau menjemput anaknya tetapi gegara mengantar Gita. Dia jadi lupa. Oh, astaga. Maafin ayah ya nak. Ayah tadi lupa mau jemput kamu. Udah jangan nangis ya. Ayo masuk ganti baju, makan, terus beli es krim sama mainan. Mau gak? Ucap Irfan menenangkan Susan. Mendengar kata es krim dan mainan, Susan pun mengangkat wajahnya dan menatap sang ayah dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Mau ya, mau. Ya udah yuk, masuk dulu ya. Susan masuk ke kamarnya sendiri mengganti baju sekolah dengan baju biasa yang sehari-harinya dia pakai. Setelah itu Susan makan terlebih dahulu disuapi oleh Irfan. Ponsel Irfan sedari tadi berdering terus-menerus hingga mengganggu waktu kebersamaan dengan anaknya. Ayah, itu ada yang nelpon. Dari tadi bunyi mulu ponselnya. Oh iya, bentar ya, ayah angkat dulu siapa tahu penting. Iya ya. Duh, siapa sih yang nelpon mulu? Ganggu banget. Gita. Ada apa dia nelpon? Batin Irfan lalu mengangkat teleponnya. Halo, gimana Git? Mas, nanti malam kamu bisa kesini gak? Aku takut sendirian soalnya barusan ada orang meninggal gak jauh dari rumahku. Emang kamu gak berani tidur sendiri? Tanya Irfan. Irfan sebenarnya mau-mau saja, tapi dia bingung alasan kepada istrinya nanti apa. Bilang aja kamu gak mau mas. Ya udah deh, aku tutup dulu teleponnya, ucap Gita marah. Oh, iya. Nanti mas tak usahain ke situ ya. Udah jangan marah lagi ya. Mas mau makan dulu. Kamu juga makan sana. Beneran mas mau kesini nemenin aku? Iya cantik. Udah dulu ya. Iya mas. Setelah mematikan teleponnya, Irfan kembali ke meja makan menyuapi anaknya. Siapa yang telepon ya? Teman ayah nak. Yaudah yuk sini, ayah suapin lagi. Setelah makan siangnya selesai, Irfan menepati janjinya membelikan Susan es krim dan mainan. Mereka pun pergi bermain di taman terlebih dahulu. Susan sangat bahagia seharian penuh dia didampingi ayahnya. Tak terasa sudah pukul 3 sore mereka pulang ke rumah. Entah kenapa Susan ingin dimandikan ayahnya padahal dia biasa mandi sendiri. Ayah, Susan mau dimandiin ayah dong. Bukannya Susan bisa mandi sendiri? Bisa ya, tapi Susan pengen dimandiin ayah. Susan capek mandi sendiri terus. Ibu juga sekarang jarang mandiin Susan. Ya udah sini, ayah mandiin, ucap Irfan lalu menggendong Susan ke kamar mandi. Entah kenapa hasrat Irfan tiba-tiba muncul saat memegang tubuh Susan. Susan, ayah mau nanya, ucap Irfan. Nanya apa ya? Susan pernah gak dipegang-pegang sama cowok? Dipegang gimana ya? Jawab Susan polos. Enggak, udah lupain aja. Intinya kalau ada yang pegang-pegang Susan, Susan bilang ke ayah ya. Jangan sampai ada yang macem-macem sama Susan. Paham kan nak? Iya ya, paham. Bagus, pintarnya anak ayah. Setelah memandikan Susan, Irfan duduk bersantai di sofa depan TV. Susan pun asyik dengan mainan Barbie yang tadi baru dibeli dengan ayahnya. Nas, kamu kesini gak? Notif pesan masuk dari kita. Astaga, aku lupa lagi kalau malam ini mau ke rumah dia. Pergi sekarang aja kali ya, mumpung Risa belum pulang, batin Irfan. Dengan keyakinan penuh, Irfan pun pergi meninggalkan Susan sendirian di rumah. Susan, ayah pergi dulu ya. Nanti kalau ibu pulang, Susan bilang ke ibu ya kalau ayah nemuin teman kerja ayah, ya. Pamit Irfan ke Susan. Tapi ayah pulang lagi kan? Pasti dong. Ayah nanti pulang, tapi agak larut malam. Ayah pergi dulu ya, jawab Irfan lalu bergegas pergi. Hati-hati ya, teriak Susan. Irfan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi.
Dia tak menyadari jika dirinya berpapasan dengan istrinya di jalan. Loh, itu kok kayak Mas Irfan? Mau kemana dia buru-buru banget kayaknya? Batin Risa yang duduk di dalam angkot. Tak butuh waktu lama Irfan pun sudah sampai di rumahnya Gita. Tok tok tok. Irfan mengetuk pintu rumah Gita. Dengan segera Gita pun membukakannya. Udah sampai aja Mas. Ayo Mas masuk. Irfan sangat terkejut melihat penampilan Gita. Pasalnya Gita hanya memakai daster berwarna putih yang panjangnya di atas lutut dan juga bahannya sangat tipis hingga pakaian dalamnya terlihat. Astaga, menggoda sekali dia. Sayang banget kalau terlewatkan, batin Irfan yang duduk di kursi di depan Gita. Kenapa Mas liatin akunya kok gitu banget? Jelek ya? Aku ganti baju dulu deh kalau gitu. Nggak usah. Mas suka kok kamu kayak gini. Kamu cantik banget Git. Nggak usah ganti baju ya. Pakai ini aja udah lebih dari cukup. Gita tersipu malu mendengar jawaban dari Irfan. Mas bisa aja gombalnya. Mas mau minum? Aku ambilin dulu ya bentar. Ucap Gita lalu segera ke belakang mengambil minuman dan beberapa cemilan yang sudah dia siapkan. Tanpa Gita sadari, Irfan mengikutinya sampai ke belakang. Kamu berusaha godain Mas ya? Enggak kok Mas. Aku gini kan khusus buat kamu. Jangan peluk-peluk geli. Jawab Gita berusaha melepaskan pelukan Irfan. Bukannya terlepas, justru pelukannya tambah erat. Kamu harus tanggung jawab dong sayang. Udah godain Mas, ucap Irfan dengan suara pelan tepat di telinga Gita. Hah? Tanggung jawab gimana Mas? Shh, diam aja. Nurut kata Mas ya, ucap Irfan. Sedangkan di sisi lain, Risa terkejut karena tak mendapati sepeda motornya di depan rumah. Berarti benar yang tadi dia temui itu suaminya. Entah pergi kemana, tidak memberinya kabar. Risa buru-buru masuk menemui anaknya. Ternyata Susan tertidur di depan TV dengan boneka Barbie-nya yang masih dia pegang. Seketika rasa capek Risa pun hilang setelah melihat anaknya yang tertidur pulas. Ia memindahkan anaknya terlebih dahulu, lalu lanjut membersihkan diri. Setelah selesai, dia baru teringat jika dia mau menghubungi suaminya. Berkali-kali sudah dia telepon, namun tak ada jawaban, hanya ada tulisan sedang berdering saja, namun tak kunjung diangkat. Risa merasa perasaannya tak enak. Dia sedari tadi terus-menerus menelpon Irfan, namun tak ada jawaban. Duh, Mas Irfan kemana sih? Kok gak pulang-pulang ya? Padahal udah jam 9 malam lagi. Perasaanku kok gak enak gini ya? Kenapa? Batin Risa gelisah. Risa sudah mencoba memejamkan mata meski rasanya susah. Risa berharap saat dia tertidur suaminya sudah pulang dan tidur di sampingnya. Karena kelelahan, Risa tertidur hingga pagi hari. Astaga, jam berapa ini? Pagi Risa terkejut, lalu dia melihat jam di layar ponselnya. Udah jam 5 ternyata. Loh, Mas Irfan belum pulang juga. Gimana sih Mas, kamu ini kemana? Kok belum pulang-pulang? Risa pun bangkit dari tidurnya lalu membersihkan diri dan menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Saat dia sibuk memasak, dia mendengar suara gedoran pintu. Tok 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 tok. Risa, buka pintunya Riz, ucap Irfan dalam keadaan mabuk. Itu Mas Irfan kali ya? Batin Risa, dia mematikan kompornya lalu segera keluar membuka pintu. Risa, ini Mas Riz. Iya Mas, bentar. Jawab Risa lembut meski dalam hatinya dia sedari tadi menahan emosi. Suara pintu terbuka. Dari mana saja kamu Mas? Seharian baru pulang. Udah gitu Susan ditinggal sendirian lagi.
Di mana perasaan kamu sih, Mas? Anak di rumah sendirian malah pergi keluyuran gak jelas sampai pagi buta. Apa kamu gak mikirin perasaan aku sama Susan sih, Mas? Gak usah banyak ngomong loh. Cepat ambilin gua minum, bentak Irfan. Mata Risa terasa panas, hatinya bak disayat-sayat menggunakan pisau. Entah kenapa dia merasa sikap Irfan berbeda, tak selembut biasanya. Meski begitu Risa tetap menuruti kemauan suaminya. Ia berlari ke belakang mengambil air minum untuk suaminya. Ini Mas, minum dulu Mas. Gak. Udah sana siap-siap aja lah biar nanti gua antar Susan, usir Irfan. Risa pun kembali ke dapur melanjutkan masaknya yang tertinggal. Tak lupa dia membangunkan Susan. Irfan tertidur pulas di sofa. Risa merasa kasihan melihat suaminya yang sepertinya kelelahan. Dia pun pergi ke kamar mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh suaminya. Setelah selesai semua, Risa pergi mengantarkan Susan sekolah terlebih dahulu sebelum bekerja. Mas Irfan mabuk kenapa ya? Apa aku ada salah sama dia sampai bikin dia begitu? Batin Risa kebingungan. Setelah sampai di tempat kerjanya, Risa langsung beres-beres karena sebentar lagi warung makannya dibuka. Saat Risa sedang memasak, dia mendapati pertanyaan yang kurang mengenakan dari teman kerjanya. Riz, suamimu udah pulang ya? Tanya Bu Wati. Udah Bu, kemarin malam. Kenapa emangnya? Tumben ibu tanya suami saya. Jawab Risa terheran. Cie, ceritanya lagi flashback masa muda nih. Malam-malam berduaan, naik motor, anaknya dititipin kemana Riz? Kata Bu Wati menggoda Risa. Hah? Naik motor? Perasaan aku gak pergi sama Mas Irfan semalam. Oh, apa ini alasan dia gak pulang ya? Batin Risa. Iya dong Bu, mumpung ketemu. Emangnya Bu Wati lihat pas di mana sih? Kok aku nggak ngelihat ya? Ucap Risa menutupi kecanggungan dan kebohongannya. Semalam kalau nggak salah tuh saya lihat pas di alun-alun, romantis banget lagi dan sambil suap-suapan es krim. Kayak anak muda aja kamu Riz. Astaga, apa benar yang dikatakan Bu Wati? Kalau memang iya, siapa wanita itu ya? Ya Tuhan, tolong berilah aku petunjuk. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi segala ujian ini. Batin Risa menguatkan dirinya sendiri. Iya Bu Wati. Saya lanjut masak dulu ya Bu. Takut gosong ini masakannya. Iya Riz, silakan. Ibu juga mau cuci piring dulu. Risa diam menahan tangis. Dia memejamkan matanya sejenak agar air matanya tak jatuh. Sedangkan di sisi lain ponsel milik Irfan terus saja bergetar. Irfan pun merasa terganggu. Mau tak mau dia harus bangun dari tidurnya. Halo. Kenapa Git? Halo Mas. Mas bisa kesini gak? Aku gak bisa masang gas Mas. Aku takut. Tadi pas Mas masih masak, gasnya tiba-tiba habis. Tapi pas mau dipasang malah keluar bunyinya Mas. Mas bisa kesini gak? Celoteh Gita di seberang telepon. Minta bantuan tanggamu lah. Apa gak bisa sih Git? Mas capek baru pulang. Gegar kamu sih semalam ngasih Mas minum banyak banget. Jadi ini masih pusing kepala Mas. Kok Mas nyalain aku sih? Lagian Mas juga mau-mau aja kok. Kan Mas bilang stop dulu kalau udah gak mau minum lagi. Mas tega banget nyalain aku segitunya. Jahat banget kamu Mas. Kita malah histeris. Udah lah Git, gak usah banyak drama lah. Tetanggamu pasti juga ada yang di rumah kok. Minta tolong sama tetanggamu lah. Pasti bisa. Oke, kalau Mas sudah gak mau lagi sama aku, mending kita gak usah kenal aja Mas dari awal. Daripada akhirnya gini. Aku minta tolong aja kamu gak mau. Tapi pasti kalau ada yang lebih cantik yang deketin kamu, pasti kamu juga kamu makan mau. Udahlah kalau gini mending bunuh diri aja aku Mas, biar kamu gak bisa lihat aku lagi selama-lamanya. Bye. Cerocos Gita yang langsung mematikan teleponnya sepihak.
Astaga, ini benar-benar bikin pusing itu anak. Gumam Irfan greget menghadapi kelakuan Gita yang kekanak-kanakan. Akhirnya Irfan pun memilih mengalah. Ia menelpon Gita kembali. Setelah terhubung dia berbicara sebentar lalu langsung mematikan teleponnya sepihak. Udah diam. Gak usah aneh. Aku kesana sekarang. Perasaan Risa kembali tak enak. Dia merasa perasaannya ini sekarang campur aduk. Perkataan Bu Wati kembali terngiang di otaknya. Dia bingung. Dia mau percaya tapi takut salah paham. Tapi kalau tidak percaya, memang benar semalam suaminya tidak pulang ke rumah. Sungguh dia merasa dilema sekarang. Karena keasikan melamun, Risa sampai tak sadar bahwa masakannya gosong. Astaga, Risa, aduh gosong, Riz. Hei, jangan ngelamun terus, teriak Bu Wati. Kalang kabut dia berlari tergopoh-gopoh. Beruntung toilet dan dapur letaknya tidak terlalu jauh. Bu Wati langsung mematikan kompornya lalu menyeret Risa agar agak mundur ke belakang. Kenapa Bu kok nyeret-nyeret aku? Kamu gak lihat, ikan yang kamu goreng itu gosong. Untung aja gak kebakaran ini warung. Kalau sampai kebakaran apa kamu mau nanggung semuanya? Bentak Bu Wati. Risa tercengang mendengar penuturan Bu Wati. Dia langsung menoleh ke arah penggorengannya dan benar saja ikan dan wajahnya sudah gosong seperti arang. Maaf Bu, saya gak sengaja. Gak sengaja. Kamu tuh kenapa sih, Riz? Setelah saya ngomong tentang Irfan jadi bengong mulu dari tadi. Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke pekerjaan. Harus profesional dong kerjanya. Udah, sekarang mending kamu pulang selesaiin masalah kamu dulu. Baru besok berangkat kerja lagi. Ngerti? Ucap Bu Wati. Risa terkejut bukan main. Dia pikir dirinya dipecat gegar kesalahannya. Enggak Bu, jangan pecat Risa Bu. Saya minta maaf Bu. Nanti saya ganti rugi Bu. Atau enggak, Ibu potong saja gaji saya. Tapi jangan pecat saya Bu, saya mohon. Berdiri. Kamu ini apa-apaan sih, Riz? Siapa yang mau pecat kamu? Ibu cuma ngasih kamu waktu sehari ini buat selesaiin masalah kamu. Siapa tahu kamu ada masalah sama suami kamu atau apa gitu. Gak apa-apa, gak usah ganti rugi. Yang penting besok jangan diulangi lagi ya. Udah sana beres-beres terus pulang. Biar ibu yang beresin ini. Ya, meski Bu Wati marah tapi dia masih memiliki rasa kemanusiaan. Dia juga pernah ada di posisi Risa, jadi dia tahu bagaimana caranya dia menyakapinya. Makasih ya Bu, saya pamit dulu. Maaf ya Bu, udah bikin repot. Iya Risa, hati-hati di jalan. Jangan ngelamun. Risa mengangguk lalu melangkah pergi ke pangkalan ojek untuk pulang ke rumahnya. Benar kata Bu Wati. Aku harus menyelesaikan masalahku ini. Aku harus menginterogasi Mas Irfan. Pak, ojek Pak. Iya Neng, helmnya dipakai dulu ya. Iya makasih Pak. Saat sedang memakai helm, Risa melihat suaminya membawa tabung gas. Mau kemana Mas Irfan bawa gas? Aku harus ngikutin. Udah Pak, ayo jalan. Ikutin mas-mas yang pakai jaket hitam sambil bawa tabung gas itu ya Pak. Jangan sampai kehilangan jejak Pak. Risa panik. Irfan mengendari sepeda motornya seperti orang kesetanan. Hingga motor yang ditumpangi Risa saat ini tak mampu mengimbangi laju motornya. Beruntung penglihatan Risa masih normal. Jadi mereka masih tetap bisa mengikuti dari belakang meski jaraknya lumayan jauh. Loh, kok Mas Irfan kesini sih? Bukannya ini jalan ke rumahnya Bu Wati ya? Ngapain dia kesini? Tret, aduh, kok ngerem mendadak sih Pak? Kan saya jadi kejedot. Maaf Neng. Lihat itu, bukannya suaminya Neng Risa ya? Kok dia masuk rumah itu? Ucap tukang ojek itu setengah berbisik. Benar saja saat Risa menghadap ke depan, ke arah di mana Irfan berhenti tepat di depan sebuah rumah yang langsung disebut oleh pemilik rumahnya itu, sambil bergelayut manja di lengannya. Menjijikan. Dengan langkah cepat tapi pasti Risa turun dari motor lalu menyusul suaminya. Neng, mau kemana Neng? Risa mendengar tapi dia tak memperdulikannya. Dia tetap berjalan lurus ke depan. Dia harus menyelesaikan semuanya sekarang juga. Tok. Ada siapa gitu? Gak tahu Mas. Bentar.
Aku cek mas. Mas di sini aja, jawab Gita lalu membuka pintu. Oh, seperti ini rupanya. Badannya kendor, banyak bodi kaki, alis kayak kereta api. Secara fisik aja udah jelas menang gua. Udah putih, hidung mancung, body goals, lesung pipi juga ada. Bisa-bisanya modelan begitu jadi selingkuhan kamu sih mas. Malu-maluin aja, batin Risa dia sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Nyari siapa ya? Di mana kamu ngumpetin suami saya? Siapa emang suami kamu? Nggak tahu aku. Nggak usah ngeles. Di mana suami saya? Diumpetin mana kamu? Mas Irfan, keluar kamu mas. Pekik Risa. Irfan yang masih memasang gas mendengar suara keributan di luar, dia pun langsung bergegas menghampiri. Kenapa sih gitu ribut-ributmu? Itu dia kesini marah-marah nyariin suaminya. Emang kamu suaminya dia mas? Tubuh Irfan seketika membeku. Nafasnya naik turun dengan cepat. Dia bingung harus beralasan apa, terlebih posisinya sudah tertangkap basah kayak gini. Lepas dulu gitu. Gak mau. Aku nyaman kayak gini kok. Lepas gak? Sayang, aku bisa jelasin. Kamu jangan salah paham dulu ya. Ucap Irfan terbatas sambil mendekat ke arah Risa. Risa tak meresponnya, dia hanya diam menunggu penjelasan dari suaminya. Aku sama dia itu cuma temenan doang. Gara pas itu aku mau nabrak dia, kebetulan dia tinggal di rumah sendirian, Riz. Jadi aku kasihan. Apa? Cuma teman katamu mas? Kita kemarin udah berhubungan loh mas. Dan dengan entengnya kamu bilang cuma teman. Kamu kasihan sama aku. Tega kamu mas, tega. Saud Gita merasa terhianati. Gita, aku bisa Pekik Irfan berusaha mengejar Gita ke kamar, tapi pintunya sudah tertutup rapat. Gita berlari masuk ke kamar, dia menangis jadi-jadinya. Tak hanya Gita yang sakit, Risa pun sama sakitnya. Risa tak mampu lagi menahan rasa sakitnya. Dia begitu hancur mendengar penuturan kelakuan suaminya di belakang. Namun sehancur-hancurnya Risa, dia berusaha kuat menutupi semuanya. Risa berprinsip dia tak boleh terlihat lemah di hadapan para pria brengsek. Oh, jadi itu alasan semalam kamu gak pulang, iya kan mas? Kamu berduaan di sini sama dia, selingkuhan kamu itu, iya kan? Apa kamu gak bersyukur milikin aku mas? Apa kurangku di matamu mas? Kurangku apa? Coba ngomong. Kurangku apa? Masak bisa, kerja sambil ngomong anak, ngurusin suami juga aku bisa mas. Pasang gas sendiri pun aku bisa. Sedangkan dia pasang gas sendiri aja gak bisa, gimana nanti mau ngurusin kamu? Mikir mas, selama ini aku kurang apa sih sama kamu? Sungguh dia tak habis pikir dengan suaminya yang begitu mudahnya menduakan dia. Oke, sekarang gini aja. Kalau kamu pilih dia, tinggalin aku dan Susan dan semua barang-barang kamu yang pernah aku beliin, dan jangan pernah nyari aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, tinggalin dia sekarang juga. Jangan pernah kamu kesini lagi kalau kamu berani ngelakuin itu lagi. Kelar status kita mas. Irfan menatap istrinya tak percaya. Ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Irfan bimbang, dia masih mencintai istrinya, tapi dia juga menginginkan Gita untuk memuaskan nafsunya. Aku gak bisa milih. Pikiran baik-baik mas. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti. Kalau kamu pilih dia, silahkan pergi dari rumahku, bawa semua barang-barang kamu, dan jangan pernah kembali lagi padaku. Paham? Setelah mengatakan itu, Risa pergi dari rumah itu menghampiri tukang ojek yang dari tadi setia menemani. Ia memilih sekaligus menjemput Susan pulang sekolah terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Kacau semuanya, kacau. Pekik Irfan frustasi. Irfan menyambar kunci motornya yang ada di meja. Ia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar bisa cepat sampai. Sesampainya di rumah, rumahnya terlihat begitu sepi, tidak ada orang di dalam.
dan pintunya pun terkunci dari luar. Setelah menjemput Susan, Risa mengajak Susan bermain ke taman kota terlebih dahulu untuk sekedar menenangkan hati dan pikirannya. Setelah Susan puas bermain, Risa mengajaknya pulang karena hari pun sudah mulai petang. Betapa terkejutnya Risa melihat Irfan tertidur di teras. Ia sangat merasa iba, namun sebisa mungkin tak berekspresi apapun saat melihatnya. "Bangun, Mas. Tidur di dalam aja, jangan di luar. Gak enak dilihat tetangga." "Kamu udah pulang, Riz? Dari mana aja?" Irfan terkejut, dia pun langsung bangun dan mencoba mengajak Risa berbasa-basi. Irfan tak tinggal diam, dia mengejar istrinya ke kamar. Dia memohon maaf sambil berlutut di hadapan Risa. "Riz, maafin Mas, Riz. Mas akui masalah, Mas janji gak bakal ngulangi lagi, Riz. Maafin Mas. Kamu kok jahat sih, Mas? Kenapa ngianatin aku sih, Mas? Kenapa? Kalau Mas udah gak mau hidup bersama aku lagi, balikin aja ke orang tua aku, Mas. Jangan nyakitin seperti ini." Udah. Cup. Yang tenang, Riz. Mas minta maaf. Mas janji gak hianati kamu lagi. Mas bakalin bahagiain kamu. Tolong kasih Mas kesempatan buat memperbaiki semuanya ya. Risa, mau gak kasih kesempatan buat Mas? Risa mengangguk sebagai jawabannya. Baginya rasa sakit hati yang dialami tak seberapa dengan rasa cintanya yang begitu besar kepada Irfan. Lebih baik dia memaafkan 1000 kali daripada pergi. Syukurlah. Mana coba senyumnya? Ucap Irfan sambil mengangkat dagu Risa agar bertatapan dengannya. "Sayang, Mas mau ngomong." "Ngomong apa, Mas? Kamu mau kan malam ini bahagiain Mas?" Risa seketika tersenyum. Ia tahu kemana maksud pembicaraan suaminya. Risa pun mengangguk mengiyakan daripada kejadian kemarin terulang lagi. Rasanya tak rela jika suaminya sendiri tidur dengan wanita lain selain dirinya. "Makasih ya sayang," ucap Irfan bahagia sambil mencubit hidung Risa dengan gemas. Setelah insiden itu, Irfan kepergok selingkuh. Ia tak berani macam-macam lagi. Kini kehidupannya pun semakin harmonis. Susah senang mereka lalui bersama meski terkadang masih sering bertengkar. Tetapi itu semua bukan alasan untuk saling meninggalkan. Waktu pun telah berlalu dan... "Kamu pakai parfum apa sih, Mas? Baunya gak enak banget, bikin mual." ucap Risa saat sedang menyuapi Susan. Irfan yang baru keluar kamar pun terheran dengan perubahan sikap Risa. Padahal biasanya kalau Irfan memakai parfum, Risa malah suka menempel terus, bahkan dia terus menerus bergelayut manja dengannya. Tapi kini malah menjauh. "Loh Riz, ini parfum yang biasa Mas pakai loh. Biasanya juga kamu suka kan?" "Ya enak Mas, baunya bikin enak. Udah sana anterin Susan dulu," ucap Risa sambil menutup hidungnya saat menyerahkan tas sekolahnya Susan ke Irfan. Irfan geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya. Saat suaminya sudah pergi, Risa mengambil minyak kayu putih agar pusingnya mereda, tetapi dia malah semakin parah mualnya. "Kok rasanya mual terus ya? Kenapa ya? Apa aku udah ngisi? Coba aku mau beli tes pack," gumam Risa. Dia langsung bergegas ke apotek yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Setelah membeli, dia buru-buru pulang dan langsung mencoba. Ternyata feelingnya benar. Ia memang sudah berbadan 2. Pantas saja rasanya mual terus. Syukurlah keinginan Susan segera terwujud. Ulang tahun Susan tinggal 2 hari lagi. Kalau ini kujadikan kado, pasti dia suka, batin Risa. Risa tak hentinya tersenyum. Dia sangat bahagia dikaruniai anak lagi. Meski dia sedang hamil muda, dia tetap bekerja. Untungnya sekarang jam kerjanya agak siang.
Jadi dia masih sempat untuk berdandan terlebih dahulu. Hari demi hari dia lewati. Lama-kelamaan dia jadi malas kerja, mungkin karena faktor kandungan yang sudah berjalan 8 minggu. Apalagi suaminya hanya tidur-tidur di rumah, gak ada niat nyari kerja. Tiap hari hanya makan, tidur, game saja yang dilakukannya. Risa menghampiri Irfan yang masih rebahan di sofa sambil bermain game. Mas, kamu gak nyari kerja gitu? Aku capek loh mas, masih hamil gini tapi sambil kerja. Udah nyari tapi ya masih belum rezekinya aja Riz. Ya mau gimana lagi? Ya tinggal kamu jalani aja dulu kerjanya lah, sambil nunggu aku dapat kerjaan. Mungkin sebulan lagi aku dipanggil kerja kok. Apa? Sebulan lagi katamu mas? Apa kamu gak bisa mas sementara kamu nyari kerjaan lain dulu? Aku beneran gak kuat mas, capek kalau lama berdiri. Kau sama aja lah. Dulu juga pas kamu hamil Susan gak semanja ini kok. Jangan-jangan anak yang dikandung kamu bukan hasil dari aku ya? Tuduh Irfan. Kamu ini ngomong apa sih mas? Mana ada aku keluyuran sama sini sama cowok lain. Aku juga udah lebih dari cukup punya suami sepertimu kok. Kok malah aku nuduh aku kayak gini sih? Udahlah gak usah ngeles kamu Riz. Bisa aja pas di kerjaan kamu digodain sama cowok lain, terus kamunya mau diajak gituan. Kan aku gak tahu. Orang kamunya aja sering pulang larut malam. Siapa coba yang gak curiga? Astaga mas, kamu sering lo jemput aku pas kalau pulang larut malam. Kalau aku ngelakuin aneh-aneh gak mungkin aku mau dijemput kamu karena takut ketahuan. Udahlah, aku mau jemput Susan. Kalau kamu gak mau kerja lagi ya udah terserah. Alih-alih langsung ke sekolah Susan, dia malah mampir ke rumah Gita terlebih dahulu. Sudah ada 2 bulan ini dia tak berkomunikasi dengan Gita. Setelah sampai di depan rumahnya Gita, Irfan menepikan motornya, lalu segera masuk ke dalam rumahnya yang tak terkunci. Betapa terkejutnya Irfan melihat Gita yang sedang berduaan di kamarnya tanpa memakai sehelai benang pun. Ini bayarannya. Terima kasih, ucap lelaki yang bersama Gita di dalam kamar itu. Ia lalu menyerahkan segepok amplop coklat untuknya. Gita menyadari keberadaan Irfan, tetapi dia terlanjur sakit hati. Dia langsung tidur membelakangi Irfan di bawah selimutnya tanpa memperdulikan kehadirannya. Entah apa yang ada di pikiran Irfan, dia melepas semua pakaian lalu menutup pintu rapat-rapat dan tidur di sebelah Gita sambil memeluknya dari belakang. Lepasin mas, aku gak mau deket-deket lagi sama kamu. Enggak, aku gak bakal lepasin kamu gitu. Puasin aku sekarang. Gak ada yang gratis buat kamu mas. Aku bakalan bayar berapapun untukmu. Semuanya akan aku berikan asalkan puaskan aku kali ini. Oke, dengan senang hati. Waktu menunjukkan pukul 9:30. Setelah merasa puas, Irfan bergegas pergi menjemput Susan. Dia tak mau istrinya curiga kalau Susan tak pulang bersamanya. Mana bayarannya mas? Nanti mas transfer ke rekeningmu. 200 kan? Kurang? 500? Kurang? 700 lah. Masih kurang mas. Lah terus kamu maunya apa sih? Buruan, aku ada urusan. 1 juta. Gila kamu ya. Cepat transfer atau kamu nyari penyakit. Gak usah macem-macem lagi. Nanti malam aku transfer. Aduh, kalau gini terus rugi gua. Batin Irfan, dia mengacak-acak rambutnya frustasi. Seketika rasa pusing yang ada di pikirannya memudar kala melihat anaknya keluar dari gerbang sekolah. Setelah sampai di rumah, dia sudah tak mendapat istrinya di ruang tamu karena sudah pergi bekerja. Jadi hanya ada Irfan dan Susan di dalam rumah itu. Entah kenapa, tiba-tiba Irfan ingin sekali memegang setiap lekukan tubuh anaknya. Padahal biasanya dia tak pernah senafsu ini, apalagi dengan anak kandungnya sendiri. Sayang, ayo tidur siang, biar ayah temani. Ayah, Susan mau tidur sendiri aja. Kenapa sayang? Ayah cuma pengen berduaan sama putri kecil ayah kok.
Kenapa Susan gak mau? Gak apa-apa ya. Ya udah biar ayah temani ya. Awalnya masih biasa saja, namun lama-kelamaan Irfan mulai mengelus-ngelus aset anaknya. Ih, geli ya, ucap Susan sambil tertawa. Mendengar ucapan Susan, Irfan malah semakin bergairah. Dan malah menjadi-jadi dia semakin gencar memegang setiap inci tubuh Susan. Susan mau yang lebih enak gak? Mau ya? Apa emangnya? Tapi Susan janji dulu sama ayah ya. Jangan pernah bilang ke siapapun. Cukup Susan dan ayah aja yang tahu, oke? Oke ayah, Susan janji. Jawab Susan sambil menautkan jari kelingkingnya. Perlahan tapi pasti Irfan membuka satu persatu pakaian Susan. Kok dilepas ya? Emang mau apa? Shh, diem Susan, jangan banyak tanya. Kamu nikmatin aja ya. Setelah dirasa cukup, Irfan melakukan aksi bejatnya ke anak kandungnya sendiri. Aduh, sakit ya? Ayah ngapain? Shh, tahan-tahan, cuma sebentar doang kok. Sakit ibu, tolong Susan bu. Stop ayah, stop. Irfan terus-menerus melakukan aksinya tanpa memperdulikan jeritan anaknya. Dia sangat menikmati setiap momen yang dilakukan. Dan biar astaga, Pekik Risa lalu memungut pecahan gelas kaca menggunakan tangan. Karena dia terburu-buru, akhirnya pecahan kaca itu menggores tangannya hingga mengeluarkan cairan berwarna merah kental. Aduh, ya ampun Risa. Aduh, sini obatin dulu. Udah taruh aja pecahannya, jangan diambil lagi. Pekik Buwati panik melihat darah yang terus mengucur dari telapak tangan Risa. Aduh, perasaanku kok gak enak gini ya. Ada apa ini? Malam harinya Irfan kembali ditagih Gita untuk segera mentransfer uang. Namun akses sosmednya yang terhubung dengan Gita diblok. Setelah kejadian menggauli anaknya sendiri, Irfan jadi semakin ketagihan. Dia menginginkannya lagi dan lagi. Kurang lebih selama 3 minggu berturut-turut setiap harinya saat istrinya kerja, pasti dia melakukan dengan anaknya Susan. Dan dia hanya bisa pasrah dan menjadi semakin pendiam. Biasanya Susan sangat aktif, banyak berbicara, berbaur ke sana kemari. Tapi sejak kejadian itu sikap Susan berubah 180 derajat. Risa pun menyadari perubahan sikap anaknya. Dia jadi semakin irit berbicara. Suatu hari Susan mengeluh pada ibunya jika pinggangnya terasa sakit. Ibunya memaklumi mungkin itu hanya sebuah alasan agar dia tak berangkat ke sekolah. Saat Susan pergi ke kamar mandi, Risa menyadari ada yang aneh dari cara jalannya Susan. Pikirannya pun kemana-mana. Dia khawatir jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Saat Susan sudah keluar dari kamar mandi, Risa mengajaknya ke kamar untuk menginterogasinya. Susan, sini nak, ibu ngomong. Sini. Mau ngomong apa bu? Susan, selama ibu kerja ada yang jahatin Susan gak? Pas di sekolah, di rumah atau di mana gitu? Ada gak yang jahatin Susan? Bukannya menjawab, Susan malah menangis. Rasanya ingin sekali Susan memberitahu ibunya, tapi dia tak kuasa. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Susan kenapa nangis sayang? Kenapa nak? Ada apa? Ngomong sama ibu. Siapa yang jahatin kamu? Tangisan Susan semakin pecah, baru kali ini dia menangis. Setelah lama dia pendam sendiri meski belum bisa mengatakan sejujurnya kepada ibunya. Tapi dia merasa lega karena dia bisa menangis sepuasnya. Irfan yang baru saja pulang dari pasar langsung menuju ke kamarnya karena mendengar suara tangisan anaknya. Irfan panik bukan main. Dia takut Susan membocorkan semuanya ke Risa. Dan belanjaannya dia taruh begitu saja di depan pintu kamarnya. Astaga, sayang, Susan nangis kenapa nak? Tanya Irfan. Irfan berakting layaknya dia beneran merasa iba kepada Susan karena telah menangis terseduh-seduh. Saat ditanya Irfan tangis, Susan langsung berhenti. Risa yang melihatnya pun bingung. Dari lirikan mata Susan tersirat dendam yang begitu dalam dengan ayahnya. Namun Risa pun tak tahu pasti apa yang telah terjadi selama ini. Bentar ya nak, ibu mau ngobrol dulu sama ayah. Mas, kamu ngerasa aneh gak selama ini sama cara jalannya Susan? Aneh gimana sih? Perasaan biasa saja. Ya aneh mas.
Masa jalannya kok semakin lama makin ngangkang itu? Gak usah mikir aneh-aneh kamu, Riz. Mana mungkin Susan begitu. Udah, Mas mau pergi. Loh, baru aja pulang, Mas. Sekarang mau pergi lagi. Mau kemana sih kamu? Astaga. Ya udahlah, lebih baik aku bersiap-siap kerja aja lah. Lagian Susan juga baik-baik aja, gak sakit parah. Ya, kalau bukan Risa yang kerja, mau siapa lagi yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya? Bagus. Pergilah kau, Risa. Dengan kepergianmu aku bisa leluasa memberinya pelajaran. Batin Irfan. Rupanya Irfan hanya pergi ke warung yang agak jauh dari rumahnya. Jadi dia masih bisa melihat kepergian istrinya. Setelah dirasa aman, Irfan kembali ke rumahnya dan brak. Pintu kamar Susan ditendang oleh Irfan. Susan terperanjat kaget. Dia langsung bangun dari tidurnya. Mata merah Irfan menatap nyalang tubuh mungil Susan. Ada apa ya? Bilang apa aja kamu sama ibu, ha? Aku nggak ngadu apa-apa ya. Beneran ayah, aku nggak bohong sama sekali. Alah, kalau nggak ngadu nggak mungkin ibumu tahu, Susan. Kamu harus mendapatkan pelajaran. Sini kamu. Ayah, aku mohon jangan lakukan lagi, ayah sakit. Irfan tengah kesetanan disetir oleh nafsunya yang membara. Irfan kembali menyergap anaknya, tetapi kini dia bermain agak ekstrim. Dia mencoba sensasi baru dengan mencengkram erat leher Susan. Tak hanya itu, dia juga bermain dengan sangat keras hingga kepala Susan membentur tembok sampai mengeluarkan darah. Ayah, Susan gak kuat, sakit ayah. Ibu, aku sayang ibu. Tolongin Susan, Bu. Rintih Susan berderayan air mata. Kepalanya terasa sangat pusing ditambah nafasnya yang seakan-akan tercekat di tenggorokan. Seluruh badannya menjadi dingin. Perlahan matanya pun terpejam. Namun Irfan tak memperdulikannya. Dia terus bermain sampai puas, padahal kini nyawa anaknya sudah di ujung tanduk. Dan dek. Pekik Susan bersamaan dengan Irfan yang mengakhiri pergulatan panasnya itu. Astaga, apa yang aku lakukan? Batin Irfan terkejut saat melihat tubuh putri kecilnya itu telah kaku. Darah bercacaran di mana-mana sampai baju Irfan yang ia kenakan pun terkena cipratan darahnya. Dia tak menyangka jika putrinya itu mati di tangannya sendiri. Sungguh dia tak ada niatan membunuhnya. Dia hanya ingin menuntaskan hasratnya, tapi takdir berkata lain. Susan, bangun. Jangan bercanda, bangun Susan. Ucap Irfan menepuk-nepuk pipi Susan agar terbangun. Irfan pun mengecek denyut nadi di pergelangan tangannya. Dia terkejut, benar-benar merasa bersalah. Irfan takut jika ada yang melihat perbuatannya. Astaga, gak mungkin. Gak mungkin Susan pasti. Gimana ini? Gak mati. Dia pasti cuma tidur. Oke, nanti paling bangun lagi. Irfan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah itu dia bersantai di depan TV. Saat dia sedang fokus menonton TV, dia mendengar suara percikan air dari kamar mandi yang terus menyala. Susan, matikan kerannya. Jangan buang-buang air. Bukannya berhenti, justru suara kerannya malah terdengar lebih keras dari sebelumnya. Irfan merasa geram. Ia bangkit dari duduknya lalu mengeceknya sendiri ke kamar mandi. Susan, kan ayah bilang matiin kerannya, kok gak Ucapan Irfan tergantung kala dia melihat jejak kaki yang berlumur dengan darah di kamar mandi. Irfan terkejut bukan main. Dia mundur beberapa langkah menjauh dari kamar mandi, lalu kembali ke kamar Susan. Dia baru menyadari jika anaknya benar-benar tiada. Dengan sigap dia menyeret tubuh anaknya itu ke belakang rumah. Sebelum mengeksekusi, Irfan memastikan keadaan terlebih dahulu supaya tidak ada yang melihat aksinya. Setelah dirasa aman, barulah Irfan kembali menyeretnya ke pinggir sungai belakang rumahnya. Dibuangnya jasad tubuh Susan ke sungai itu. Lalu dia berlari masuk ke dalam rumah membersihkan kamar Susan. Setelah semuanya selesai, dia pergi dari rumah agar istrinya tak curiga dengannya. Sebelum Irfan pergi dari rumah, ia mencuri perhiasan milik istrinya yang ada di laci lemari. Lalu dia menjualnya.
Dengan sisa uang yang dia punya dari hasil jual perhiasan, Irfan pergi ke rumah Gita dengan membawa 5 botol minuman keras. Dia memanfaatkan uang itu untuk bersenang-senang, menghilangkan rasa ketakutannya itu. Karena ikatan batin yang begitu kuat, perasaan Risa kembali tak tenang. Rasanya dia ingin segera pulang, lalu bermain dengan anaknya. Rasa ketidaknyamanan di hati Risa kembali terasa. Dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Susan lagi apa ya? Udah makan belum? Coba aku telepon Mas Irfan deh. Tanpa berpikir panjang, Risa langsung menelepon suaminya, tetapi teleponnya tak kunjung diangkat. Siapa sih yang nelpon? Risa. Ngapain dia telepon? Biarinlah. Kok nggak diangkat sih Mas? Mas Irfan kemana ya? Selama bekerja, pikiran Risa tak bisa tenang. Dia terus-menerus kepikiran Susan. Saat pekerjaannya telah selesai, buru-buru dia membereskannya lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mas Irfan pulang kah? Tumben udah pada nyala lampu rumahnya. Tapi kenapa motornya nggak ada di luar ya? Dengan cepat dia memasuki rumahnya. Saat dia menutup pintu, dia terkejut. Risa disambut dengan putrinya yang telah berdiri di belakangnya. Astaga, nak, kamu bikin kaget aja, ucap Risa sambil mengelus dada. Hah? Susan sakit? Kok muka kamu pucat sekali, nak? Duh, kok dingin ya? Batin Risa terheran. Karena biasanya jika orang demam pasti tubuhnya panas, sedangkan tubuh Susan malah dingin seperti es. Ayo Susan, tidur aja yuk, ibu temenin ya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, Irfan baru pulang ke rumah. Dia bingung tak mendapati siapapun di rumah. Risa, kamu belum pulang kah? Risa, ada apa sih Mas ribut-ribut? Nanti Susan terbangun loh. Hah? Bukannya Susan sudah ngomong apa sih Mas? Udah yuk tidur ah. Biarin Susan tidur sendiri, mumpung udah nyenyak dia tidurnya. Saat Irfan melongok ke dalam kamar Susan, dia tak mendapati siapapun. Bahkan yang kata istrinya Susan tertidur pulas, dia tak melihat adanya Susan di sana. Apa Risa halusinasi ya? Batin Irfan. Keesokan harinya, hari ini Irfan bangun lebih awal dari biasanya. Dia sudah tak tahan ingin membuang air besar. Dengan mata yang masih setengah terpejam, dia memaksakan langkahnya menuju ke kamar mandi. Leganya. Ia sekalian mencuci muka agar tak merasa ngantuk lagi. Saat sedang bercermin, dia melihat sosok anaknya yang berdiri di belakangnya. Penampakannya sungguh mengerikan. Bajunya sangat lusuh, kepalanya berlumuran darah. Dan teriak Irfan. Buru-buru dia keluar dari kamar mandi menuju ke kamarnya. Lalu dia balik bersembunyi di selimutnya. Ada apa sih Mas? Pagi-pagi ini dia teriak-teriak. Riz, kamu udah berangkat Riz? Belum Mas, ini bentar aku masih beresin bukunya Susan. Irfan mematung kala mendengar nama anaknya disebut. Irfan tak ambil pusing, dia pikir dia hanya salah mendengar. Dia pun ke kamar mandi untuk mencuci muka lagi. Setelah itu ke ruang makan untuk sarapan terlebih dahulu. Betapa terkejutnya ini saat dia melihat istrinya seperti menyuapi seseorang. Lagi-lagi Susan menampakkan dirinya di hadapan Irfan dengan penampilan yang sangat amat mengerikan. Ayo nak, makan dulu ya, ibu suapin ya. Pinta Risa lalu menyendokkan nasi ke mulut Susan. Entah kenapa, entah seperti apa yang dilihat istrinya itu, sampai Irfan tak berani menatapnya secara lama. Riz, Mas pergi dulu ya, ada urusan. Nanti kamu saja yang nganterin. Mas pergi dulu. Irfan tak membawa banyak barang. Dia hanya membawa dompet yang berisi surat-surat kendaraan dan handphone saja. Dia tak tahu harus pergi kemana karena sebelumnya dia tak memiliki rencana. Akhirnya Irfan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang ada di kota. Hanya berjarak 3 kota saja untuk sampai ke rumah orang tuanya Irfan. Loh, Mas, aku hari ini kan mau berangkat lebih awal Mas. Aduh, kenapa tiba-tiba pergi sih? Aneh banget. Ya udah nak, ayo kita berangkat.
Risa menggandeng erat tangan Susan menuju ke halte. Beberapa orang yang melihatnya kebingungan karena melihat Risa berbicara sendirian. "Kita tunggu angkutannya dulu ya, Nak." Tak butuh waktu lama, angkutan yang biasa dia tumpangi sudah sampai. Mereka segera masuk ke dalam angkutan itu. Kebetulan penumpangnya hanya Risa. Risa memilih duduk di bangku belakang supir. Pak Warno merasa heran dengan sosok yang duduk di samping Risa. Bajunya terlihat lusuh, tak terurus. Rambutnya panjang tergerai. Banyak bekas luka di tubuhnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Pak Warno berani bertanya kepada Risa. "Bu Risa, itu yang duduk di samping ibu siapanya Bu Risa ya?" "Oh ya, anak saya dong Pak." Pak Warno masa lupa sih? "Aduh, saya mau nganterin anak saya ke sekolah. Ntar turunnya seperti biasa ya Pak?" Iya siap Bu." Setelah sampai di depan sekolahnya Susan, Risa turun lalu menitipkan anaknya ke wali kelas Susan. "Bu Laras, saya titip Susan ya Bu. Kalau Susan salah ditegur aja ya Bu. Jangan dimanjain. Susan, ibu kerja dulu ya. Nanti biar ayah yang jemput Susan, oke? Sekolah yang benar ya, kesayangannya ibu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Permisi." "Ayo Susan, masuk. Udah mau mulai pelajarannya?" ajak Laras. Di setiap langkah menuju kelasnya, Laras berusaha mengajak Susan berbicara, tetapi Susan hanya diam saja. "Susan sakit. Kok wajahnya pucat, Nak? Kalau sakit ibu anterin pulang aja yuk." Laras pun paham. Setelah mengantarkan ke kelasnya, Laras kembali ke kantor terlebih dahulu, karena Susan menggelengkan kepala sebagai jawabannya. Saat sedang mengabsensi muridnya, tempat pena milik Laras terjatuh. Laras membungkukkan tubuhnya untuk mengambil tempat pena itu. Saat dia mengambilnya, tak sengaja dia melirik ke bawah bangku tempat duduk Susan yang ada di barisan paling depan tepat di meja guru. Laras terkejut. Dari bawah bangku Susan ada darah yang terus mengucur tiada henti. Saat dia kembali ke posisi semula, Susan menyeringai lebar ke arahnya, menampilkan deretan giginya yang rapi dan penuh darah di mulutnya. "Hah!" teriak Laras lalu jatuh pingsan. Di sisi lain, teror itu kembali menghantui Irfan. Pikirannya tak bisa tenang hingga dia tak fokus mengendarai motornya. Dia terus-menerus kepikiran tentang jasad anaknya yang sudah ada 3 hari lalu dia buang ke sungai. Irfan berusaha fokus mengendarai laju motornya, tetapi tetap saja tak bisa. Jeritan, tangisan, rintihan, semua yang tentang Susan terus-menerus menari-nari di otaknya. Bisa gila kalau aku gini terus. Saat Irfan mau berbelok, dia melihat ke arah spion. Ada sosok Susan yang duduk di jok belakangnya. Irfan terkejut perlahan, tapi pasti sosok itu mencekik leher Irfan dengan mata yang melotot. Kuku tajamnya melukai leher Irfan hingga sobek mengeluarkan darah. Tak hanya itu saja, Susan juga mencabik-cabik punggung Irfan. Irfan merasakan kesakitan yang mendalam. Laju motornya semakin ia tambah dengan harapan sosok itu hilang dari tempatnya. Tetapi takdir berkata lain. Bukannya sosok itu hilang, malah nyawanya yang hampir melayang. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba arwah Susan berdiri di depan jalan, hingga membuat Irfan kehilangan keseimbangan. Rem motornya tiba-tiba tak bisa berfungsi. Irfan pun tak bisa menghindari truk yang ada di depannya. Hingga akhirnya Irfan membanting setir sampai motornya menabrak pembatas jalan. Tubuh Irfan terbental jauh dari tempat kejadian dan prak, krak. Jeritan demi jeritan orang-orang yang menyaksikan kejadian mengenaskan di depan mata kepala mereka sendiri. Tubuh Irfan mengeluarkan banyak darah hingga bercacaran kemana-mana. "Cepat telepon ambulan!" pekik salah satu warga yang menyaksikan kejadian itu. Banyak orang berbondong-bondong untuk melihatnya dari dekat. Dari sekian banyaknya foto yang mengupdate tentang kecelakaan yang baru saja terjadi, ada salah satu foto yang menarik perhatian seseorang. Dia pun meninggalkan komentar di postingan tersebut. "Apakah kalian juga melihat sama seperti yang kulihat? Di sana kok kayak ada anak kecil berdiri di sebelah tiang listrik dekat TKP ya?" Di sisi lain, Risa sedang melayani pesannya. "Drut, siapa ini yang nelpon? Halo, apa benar ini dengan saudari Risa?" "Iya benar, saya sendiri. Kenapa ya Pak?"
Kami dari pihak yang berwajib ingin memberitahukan kepada Anda bahwa keluarga Anda yang bernama Irfan mengalami kecelakaan tunggal. Dimohon untuk segera datang ke rumah sakit. Kondisi korban cukup parah. Korban masih dalam penanganan di UGD. Sekian, terima kasih. Apa? Mas Irfan? Risa sangat terkejut. Dia menutup mulutnya yang menganga lebar. Dia tak percaya dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Pandangannya pun semakin mengabur. Tak lama kemudian tubuh Risa terjatuh. Para pembeli yang ada di situ terkejut karena Risa tiba-tiba pingsan. Mereka pun langsung membantunya. Kurang lebih ada setengah jam Risa baru siuman. Risa menangis histeris saat membaca pesan masuk dari pihak rumah sakit. Konon katanya Irfan memiliki cedera yang cukup parah pada bagian kedua kakinya hingga mengharuskan diamputasi. Beruntung ada Bu Wati yang bersedia menyediakan bahu untuknya bersandar. Setelah dirasa cukup dan tenang, Risa ditemani Bu Wati ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Risa mengurus administrasi agar suaminya bisa langsung dipindahkan ke ruangan yang lebih layak. Saat Irfan sudah dipindahkan ke ruangan, Bu Wati izin pamit pulang terlebih dahulu. Risa terduduk lesu di samping ranjang suaminya. Tiba-tiba dia teringat dengan Susan. Dengan segera dia merogoh ponsel di sakunya lalu menelpon Lastri, tetangga samping rumahnya. Halo Las. Iya, halo, ada apa Riz? Kamu lihat Susan udah pulang ke rumah belum ya Las? Aduh, aku gak tahu Riz. Kayaknya belum deh, soalnya rumahmu masih gelap. Oh gitu ya Las. Las, aku minta tolong ya. Siapa tahu nanti Susan pulang terus nyariin aku, bilang aja aku lagi di rumah sakit ya, sama ayahnya. Loh, kenapa Riz kok di rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu atau Irfan? Mas Irfan Las. Dia kecelakaan terus kakinya patah. Astaga. Semoga cepat sembuh ya Riz. Iya Las. Makasih ya Las. Aku tutup dulu teleponnya. Iya Riz. Irfan terbaring lemah menitikkan air mata. Dia sudah tak normal lagi. Kedua kakinya mengalami cedera yang cukup parah hingga dia harus merelakan kakinya untuk diamputasi. Irfan membangunkan Risa untuk membantunya ke kamar mandi. Saat Irfan membuang air kecil, ia merasa alat vitalnya seperti terbakar. Rasanya sangat panas, perih dan juga sakit. Dengan langkah cepat Irfan buru-buru menuntaskannya, lalu dia meminta Risa untuk memanggilkan dokter. Irfan pun diperiksa terlebih dahulu. Katanya Irfan mengidap penyakit HIV. Karena semasa ia merantau di laut, dia sering menghambur-hamburkan uangnya untuk memenuhi kepuasan hasratnya sendiri dengan bergonta-ganti pasangan setiap kali dia ingin melakukannya. Irfan sudah diberi obat. Kata dokter dia hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk istirahat saja supaya fisiknya kembali pulih dan bisa segera pulang. Risa berpamitan kepada Irfan untuk pergi ke kantin membeli makanan, minuman dan juga beberapa cemilan lainnya. Akhirnya Irfan pun di ruangan itu sendirian. Dan Irfan kini menyesali bahwa obat yang diberikan dokter itu tidak akan mampu menyembuhkannya, hanya mampu meredakannya. Irfan memutuskan untuk tidur lagi karena dia merasa sepi, tak ada teman ngobrol. Baru saja dia memejamkan matanya, Irfan mendengar rintihan dari sudut ruangan. Sontak Irfan membuka matanya kembali untuk mengecek, tetapi tidak ada apa-apa. Irfan melanjutkan kembali tidurnya. Saat dia masih tertidur, ranjangnya bergetar hebat seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkannya. Hei, hentikan weh. Stop. Muncul sini loh, jangan ngumpet, tantang Irfan. Seketika arwah Susan pun muncul tepat di depan wajah Irfan sampai membuatnya terkejut. Ayah, aku datang ayah. Pergi kamu, jangan berani-beraninya datang lagi. Pergi, usir Irfan dengan lantang. Arwah Susan marah, berani-beraninya ayahnya mengusirnya. Padahal semasa hidupnya dia telah memanfaatkan Susan untuk menuntaskan hasratnya dan berakhir malah dibunuh. Susan marah, dia sangat kecewa dengan ayahnya yang seenaknya sendiri. Sebelum arwah Susan benar-benar pergi, dia menginjak pusaka Irfan hingga membuatnya sangat kesakitan. Hentikan, beraninya kau melakukan ini padaku, ha?
Tiba-tiba pusakanya kembali merasakan sakit sampai dia terus mengerang kesakitan. Beruntung Risa sudah kembali ke ruangan. Risa pun sama paniknya saat melihat Irfan kesakitan sambil memegang pusakanya. Astaga, kamu kenapa mas? Cepat panggilkan dokter. Jujur saja Risa sangat marah setelah mengetahui suaminya mengidap penyakit HIV. Tetapi dia tak mau menambah buruk suasana. Risa berusaha memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan suaminya itu. Setelah dokter itu pergi, Risa membereskan barang bawaannya sebelum meninggalkan ruangan itu. Ya, ini Mas Nara eja aja ya, HIV. Karena kalau langsung dibaca langsung nanti pelanggaran. Oke, lanjut. Irfan panik. Dia tak mau pulang ke rumah, dia takut diganggu lagi. Tapi di rumah sakit pun dia diganggu. Bagaimana kalau berada di rumah? Terlebih Risa pasti bekerja meninggalkannya sendirian. Gak mau Riz, Mas gak mau pulang ke rumah. Kalaupun Mas mau, Mas pengen pulangnya ke rumah ibunya Mas. Loh, kenapa Mas? Gak bisa gitu dong Mas, kan di rumah ada Susan. Nanti kasihan dia sendirian terus ngerasa kesepian. Irfan bungkam. Dia tahu Susan sudah tidak ada, tapi tidak dengan istrinya. Kalau dia berbicara yang sejujurnya pasti Risa sangat marah. Apalagi Susan mati di tangannya sendiri. Kurang lebih 20 menit lamanya Risa beres-beres. Setelah sampai di rumah, Irfan dibaringkan di tempat tidur. Teror Susan terus menghantui Irfan. Dia bermimpi jika pusakanya dikelomoti Susan. Entah kenapa Irfan malah merasa keenakan. Sedetik kemudian Irfan terbangun. Dia tersadar jika Susan sudah tiada. Buru-buru dia mengecek betapa terkejutnya dia saat melihat pusakanya sangat parah. Warnanya menjadi merah membusuk dan banyak luka-luka di sekitarnya seperti terbakar api. Irfan merintih kesakitan. Dia pasrah dengan kondisinya sekarang. Kedua kakinya diamputasi ditambah dengan pusakanya yang sakit karena penyakit menular. Irfan pun sudah terbiasa diteror terus-menerus. Dia sangat depresi, tetapi dia tak berani bercerita langsung dengan istrinya. Sudah ada sebulan lebih Irfan hanya tidur-tiduran di kamarnya. Ia tak berani keluar rumah karena kondisinya yang cacat. Kondisinya pun semakin memburuk. Dia sudah tidak ada semangat untuk hidup. Dan tubuhnya pun kini seperti tulang berbalut kulit. Saat Risa sedang menyapu kamarnya, dia mendapati belatung yang ukurannya lumayan besar di lantai. Risa bingung dari mana asalnya belatung itu datang. Sudah Risa cek dimanapun, tetapi dia tak menemukannya. Dia kembali menyapu lantai. Setelah Risa selesai beres-beres, dia mengambilkan makanan untuk Irfan. Makan dulu ya mas, aku siapin. Irfan hanya menggelengkan kepalanya. Kamu udah lama gak makan loh mas. Ayo makan dulu. Aku gak mau lihat kamu sakit-sakitan terus. Saat Risa mengaduk buburnya, dia terkejut karena mendapati belatung yang melompat ke tangannya. Kok ada belatung sih mas? Dari mana ya? Dengan gerakan yang lemas, Irfan pun menunjukkan Risa ke pusakanya. Risa pun paham. Disibaknya selimut yang selalu menutupi kakinya. Astaga mas, pekik Risa. Tadi sangka-sangka belatung itu telah menggerogoti pusaka Irfan hingga hampir habis. Tak hanya itu, belatungnya pun merembet ke kedua kakinya yang bekas diamputasi. Risa merasa mual melihat banyaknya belatung yang ada di tubuh suaminya. Risa pergi keluar rumah meminta bantuan kepada tetangganya. Saat sampai di depan rumah Laras, tiba-tiba Risa pingsan. Dia tak kuat, terbayang-bayang terus keadaan suaminya yang sangat mengenaskan. Tubuh Irfan perlahan-lahan dingin. Saluran darahnya tersumbat membuat tubuhnya membiru. Arwah Susan kembali muncul di depan wajah ayahnya sebagai sentuhan terakhir. Susan meninggalkan bekas luka di wajah Irfan. Susan mencakarnya menggunakan kukunya yang panjang. Tak hanya itu, seluruh badannya pun sama. Susan menyerangnya membabi buta, membalaskan perlakuan ayahnya semasa dia masa hidup. Maafkan ayah. Ayah jahat nak. Rintih Irfan meminta maaf setelah dia mengembuskan nafas terakhir.
Saat Lastri hendak pergi ke pasar, dia mendapati Risa tergeletak di rumahnya. Betapa terkejutnya dia saat berada di ruang kamarnya Risa. Ia melihat tubuh Irfan terbujur kaku. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk membersihkan belatung di tubuh Irfan. Pak RT langsung mengurus pemakaman untuk Irfan agar segera dikebumikan. Sedari tadi Risa hanya diam dan melamun kehilangan suaminya. Keesokan harinya pemakaman berjalan dengan lancar, tak ada halangan apapun. Di tengah-tengah keadaan yang genting ini, ada seorang bapak-bapak yang berlari dari arah sungai menuju ke rumah Risa. Tolong, Bu Risa, Bu, ada mayat, Bu!" teriak bapak-bapak itu sambil berlari tergopoh-gopoh. Para warga yang membantu mengirimkan doa menjeda kegiatannya. Mereka melihat ke arah bapak itu dengan tatapan bingung. "Ada apa, Pak? Kau teriak-teriak manggil saya?" "Bu, Susan, Bu. Mayat." "Sini Pak, duduk dulu Pak. Ini minum dulu." "Gimana Pak, udah tenang?" Sudah, terima kasih." "Kenapa Pak?" Anu Bu Risa, Susan, kenapa dengan anak saya?" Susan meninggal Bu. Saya nemuin jasadnya di pintu sungai. Mungkin sudah ada 1 bulan lebih Bu. Soalnya udah mengembang tubuhnya dan juga berwarna biru." "Bapak jangan bercanda ya. Saya lihat kemarin anak saya masih sehat-sehat aja loh Pak." "Sumpah Bu, saya nggak bercanda. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya Bu. Tadi juga Pak Iwan sempat lihat juga." "Jangan ngomong sembarangan ya Pak. Lihat, itu anak saya. Susan baru pulang sekolah," pekik Risa sambil menunjuk ke arah jalan di depan rumahnya. Para warga yang menyaksikan keheranan karena mereka sama sekali tak melihat adanya Susan. Tetapi bertepatan dengan itu, beberapa warga menggotong tubuh Susan ke rumah Risa. Risa merangis histeris melihat anaknya yang telah terbujur kaku. Astaga, apalagi ini? Ya Tuhan, Susan!" Rintih Risa. Risa terduduk lemas di lantai sampai dia hampir pingsan. Beruntung ada Bu Wati yang sigap menangkap tubuh Risa. "Astagfirullah Risa, sabar Ris. Anakku, Susan. Sini nak sama ibu. Oh sayang. Sini. Ucap Risa sambil menimang-nimang Susan. Astagfirullahaladzim. Ucap warga serempak melihat Risa yang seperti orang gila. "Riz, sadar Riz. Anak kamu udah tiada. Jangan seperti ini." "Enggak, jangan bilang anakku mati. Kalian lihat kan, anakku yang cantik lucu ini belum mati. Awas kalian kalau ada yang berani nyakitin anakku," pekik Risa dengan mata melotot. Risa kembali mengajak Susan berbicara layaknya anak itu masih hidup. Para warga berusaha menenangkan Risa, namun kelakuan Risa semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang kecakar tangan Risa. Akhirnya mau tak mau Bu Wati menelpon pihak rumah sakit jiwa untuk membawa Risa agar segera menjalani pengobatan. Risa meraung-raung meminta dikeluarkan dari dalam mobil. Terkadang dia menjerit-jerit histeris, lalu tertawa, lalu dia kembali menangis lagi teringat anaknya. Terus dia berbicara sendiri seperti mengajak Susan berbicara. Jenazah Susan berhasil dikebumikan di hari itu juga, tepat di samping makam ayahnya. Sedangkan Risa, dia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penyembuhan mentalnya yang teramat terpukul karena kehilangan orang yang dicintai dan disayangi dua sekaligus. Rumah keluarga Risa kini menjadi kosong, tidak ada yang menempati. Setiap malamnya warga sering melihat ada arwah Susan yang bermain boneka di depan rumahnya. Dan semuanya tetap menjadi misteri. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai nih teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara ini ceritanya mengandung drama yang sangat panjang ya untuk kelas horor. Tapi kalau kalian ingat atau kalian pernah dengar cerita
kasus-kasus yang seperti ini, modelan yang kayak gini kayak pernah terjadi di suatu tempat ini. Mas Nara pernah baca artikel itu. Mungkin ini kisahnya terinspirasi dari kisah itu, kisah nyata yang pernah dialami seorang ibu rumah tangga yang suaminya kerja di laut, lama gak pulang-pulang, sekali pulang-pulang ya dia malah suka gelap mata dan berakhir seperti ini. Mungkin sedikit inspirasi dari situ mungkin ya ceritanya ngambilnya. Jadi banyak dramanya sekali. Tapi ini menarik sih. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas ya. Dan dari Mas Nara, mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Mas Nara mohon maaf banget ya. Dan oh ya, Mas Nara hampir saja lupa. Mas Nara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang menjalankan. Berbahagialah kalian-kalian semua. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dilancarkan segala urusannya, diberkahkan setiap hembusan nafas kalian. Dan sekali lagi dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.